Halo adik-adik pelajar dimanapun kalian berada. Sampai jumpa kembali di pelajaran kali ini. Kita akan membahas fisika kelas 10 dengan judul besaran dan satuan. Pembagian besaran ada dua bagian besar adik-adik. Yang pertama namanya besaran pokok. Besaran pokok. Nah, besaran pokok ini ada 7 dalam sistem internasional ya. Ini nanti tabelnya Bapak sudah sediakan ya. Lalu yang kedua namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan ini tentu mempunyai perbedaan ya. Kalau besaran pokok itu ada 7 ya, ada 7 dalam sistem SI, dan itu sudah memiliki satuan tersendiri, sudah ditetapkan terlebih dahulu satuannya ya. Nah, itu sedangkan besaran turunan adalah merupakan gabungan dari beberapa buah besaran pokok yang ini ya. Jadi merupakan gabungan dari beberapa buah besaran pokok. Gabungan dari beberapa buah besaran pokok. Ya. Nah, jadi kalau besaran pokok tersebut ada 7 ya secara internasional. Apa aja? Nah, yang pertama adalah massa. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Kilogram. Atau bisa kita singkat dengan kg ya, kilogram. Atau kita singkat dengan kg. Lalu lambang dimensinya apa? Lambang dimensinya adalah M ya. Lambang dimensinya adalah M. Yang kedua adalah panjang. Panjang memiliki satuan internasionalnya adalah meter atau disingkat M kecil. Dimensinya apa? Dimensinya L besar. Lalu yang ketiga adalah waktu. Waktu memiliki satuan detik atau sekon ya, yang disingkat dengan S kecil. Dimensinya apa? T besar, time ya, time. Mass long time. Oke, yang keempat adalah kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau boleh kita sebutin arus listrik. Satuannya apa? Satuannya adalah ampere yang kita singkat A ya. Ada yang menyingkat am ya, boleh juga A. Lalu dimensinya adalah I huruf besar. Oke, yang berikut adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya dengan satuan kandela dibaca candela ya. Ya. Ditulis candela. Sehingga singkatannya C besar D kecil, candela atau dibaca kandela ya. Lalu lambang dimensinya adalah J. J besar ya. Yang berikutnya apa? Suhu atau temperature. Suhu atau temperature itu satuannya apa? Satuannya Kelvin atau disingkat dengan K besar ya. Dimensinya apa? Dimensinya theta. Nah, berikut yang terakhir adalah jumlah zat. Jumlah zat atau sering disebut dengan jumlah mol. Jumlah zat atau sering disebut dengan jumlah mol. Satuannya apa? Satuannya mol. Dimensinya apa? Dimensinya N huruf besar. Nah, ini ada ya. Jadi kalian harus ingat
bahwa besaran pokok dalam sistem internasional ada 7 apa aja? Ini massa, panjang, waktu, arus listrik, intensitas cahaya, suhu, jumlah zat. Lalu apa aja yang menjadi contoh besaran turunan? Nah, kita ambil salah satunya ya. Yang pertama, contohnya adalah misalnya kecepatan. Kecepatan tentu persamaannya adalah jarak, katakan S dibagi waktu T kecil. Lalu satuan S apa? Jarak, tentu meter ya. Meter lambangnya M, singkatan satuannya ya, M. Waktu sekon, S kecil ya, bedakan. S besar jarak, S kecil sekon. Lalu lambang dimensinya, kalau seandainya sampai ke lambang dimensi, berarti dimensi M adalah L per S, T besar. Lalu T besar naikin ke atas menjadi apa? L kali T pangkat min 1. Nah, L kali T pangkat min 1. Oke, contoh berikut. Contoh berikut adalah massa jenis. Massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis secara dasar didefinisikan sebagai massa zat, ya, massa zat, atau boleh kita lambangkan dengan M besar, terserah. M besar boleh, M kecil boleh ya. Oke, massa zat per satuan volume. Volume lambangnya V besar ya. Nah, massa itu satuannya apa? Massa satuannya kilogram. Volume satuannya apa? Volume satuannya adalah meter kubik. Nah, ini kalau kita masuk ke lambang dimensi, kilogram berarti dimensinya N ya, N per volume. Volume itu berarti satuan meter ya. Meter berarti dimensinya L. L pangkat 3. Meter pangkat 3 dari satuannya dimensinya jadi L pangkat 3. Naikin ke atas menjadi apa? Menjadi M L pangkat min 3. Oke, contoh berikutnya misalnya kita ambil adalah gaya. Nah, ya. Gaya itu secara rumus matematis apa? Yaitu massa M dikali percepatan A, akselerasi ya. Nah, massa kilogram satuannya tuh. Percepatan itu apa? Percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga kalau masuk ke lambang dimensi apa? Kilogram itu M, meter itu L huruf besar ya adik-adik ya. T yang di bawah, T kuadrat naikin ke atas menjadi T pangkat min 2. T pangkat min 2. Nah, itulah beberapa contoh adik-adik ya untuk besaran turunan ya. Kalau besaran pokok ini sudah cukup jelas ya. Baik, masuk berikutnya. Yang kedua tentang alat ukur panjang. Apa aja sih yang termasuk alat ukur panjang di sini? Nah, yang pertama adalah mistar. Mistar penggaris ya. Ini sama sistemnya itu dengan meteran ya. Cuman kalau mistar lebih pendek ya. Meteran panjang ya. Ada yang 1 meter, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya ya. Mistar atau meteran. Yang kedua apa? Yang kedua jangka sorong. Jangka sorong. Lalu yang ketiga namanya micrometer screw. Micrometer screw. Micrometer screw. Nah, mereka bertiga memiliki ketentuan ya atau ciri-ciri. Nah, kalau mistar ya memiliki skala terkecil ya. Skala terkecil. Skala terkecil berapa? Yaitu 1 milimeter. 1 milimeter. Oke. Lalu ada yang disebut dengan ketidakpastian ya.
ketidakpastian. Ketidakpastian ya, itu setengah dari skala terkecil. Setengah dari 1 ya. Setengah dari 1 berarti berapa? 0,5 dia ya. 0,5 mm. Lalu kalau misalkan diubah ke cm berapa? 0,05 cm. Nah itu ya. Lalu yang berikut jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil sebesar 0,1 mm. 0,1 mm dan ketidakpastian itu setengah dari skala terkecil, berarti 0,05 mm. Atau kalau ini diubah jadi cm berarti berapa? 0,05 cm. Nah itu dia ya. Baik, yang ketiga mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup memiliki skala terkecil 0,01 mm. 0,01 mm. Sehingga ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dari 0,01. Berapa dari? Tentu 0,05 mm. Nah, itu sebagai teori dasarnya. Nah, untuk itu langsung kita beralih ke cara membaca gambar alat ukur ya. Seandainya ini ada gambar alat ukurnya jangka sorong ya. Misalkan gambarnya seperti ini. Andaikan ini dituliskan dengan angka 5 misalnya ya, yang panjang ini angka 5. Nah, otomatis ini 5,1 ya, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 dan seterusnya. Tetapi kalau dibatasi di bawah, yang atas namanya skala utama ya, sedangkan yang bawah namanya apa? Skala Nonius. Nah, sehingga nanti hasil pengukurannya adalah ditambahkan dengan apa? Ketidakpastian. Nah, kita baca dia ya. Jadi kalau di sini 0, berarti dibatasi yang di sebelah kiri skala utamanya, enggak sampai ke seberang. Artinya apa? Artinya hanya 5,1, 5,2 begitu ya. Enggak sampai ke 5,3. Kenapa? Karena sudah dibatasi dengan 0 di sininya ya. Berarti kalau kita baca dia 5,2 itu sebagai skala utamanya ya. Skala utamanya, skala utama. Lalu skala Noniusnya yang bawah. Kita lihat yang satu garis dari bawah ke atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu garis dia di posisi kelima ya. Jadi posisi kelima di sini, angka 5 ya. Berarti kita tambahkan apa? Tambahkan 0,05. Nah, itu. Dalam satuan apa? Dalam satuan cm. Sehingga kalau kita jumlahkan, kalau gambar seperti ini berarti pembacanya berapa? 5,25 cm. Nah, sekarang dalam penulisan bagaimana? Dalam penulisan ya, dalam penulisan hasil ya, dalam penulisan hasilnya akan dibuat seperti berikut ya, yaitu 5,25 ya ditambah kurang tambah kurang ketidakpastian daripada jangka sorong, yaitu 0,005 tambah 0,005 dalam satuan cm. Jadi dalam pelaporan hasil kita tuliskan seperti itu ya, 5,25 plus min angka ketidakpastian tadi 0,005 cm. Contoh kedua, kalau kita ketemu gambar ini, namanya gambar mikrometer skrup. Jadi bedanya ya, ini jangka sorong, ini mikrometer skrup. Misalkan adik-adik dituliskan di sini misal angka 2 ya. Ya, lalu yang bawah 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya Bapak ubah sekarang adik-adik, misalkan ini 3 ya. Berarti ini berapa? 3,5, terus 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Paham ya? Baik. Kalau Bapak ganti, sekarang ini kita buat angka tetapnya misalkan angka 1 nih. Berarti bawah berapa dong? 1,5 ya. 2, 2,5, 3, 3,5,
Ya, paham ya? Berarti berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Jadi berarti ini angka 4. Angka 4, maka tadi yang atas tadi ya, ini skala nonius. Berarti ini juga ada utamanya yang sebelah kiri, nonius sebelah kanan ya. Jadi misalkan Bapak tuliskan ya, seperti ini. Misal ya, ini Bapak tuliskan di sini 30 misalnya. Lalu di ujung atas ini Bapak tuliskan 35 misalnya ya. Baik, berarti utamanya berapa? 1, 2, 3, 4 tadi ya. Berarti kamu tuliskan di sini 4. Dalam satuan milimeter adik-adik ya. Jadi skala utama kalau jangka sorong sentimeter, mikrometer dalam milimeter. Tambah nuniusnya, cara baca nuniusnya apa? Yang segaris dari kiri ke kanan. Nah ini, yang segaris dari kiri ke kanan berapa tuh? Cara bacanya 30, 31, 32, 33. Oh berarti ditambah 0,33. Maka kalau dijumlahkan adik-adik jawabannya apa? 4,33 mm. Ya. Lalu bagaimana pelaporannya nanti dalam penulisan hasil ya? Nanti kalau dalam penulisan hasil, nah, ini akan dilaporkan dalam tulisan 4,33 ditambah kurang. Nah, lihat tadi mikrometer 0,005 ya, 0,005 ditambahkan 0,005 karena ketidakpastiannya 0,005 dalam milimeter. Hati-hati ya. Dalam milimeter berarti itu dikurung satuannya dalam milimeter. Nah, begitu adik-adik ya. Baik, masuk kita ke poin ketiga tentang angka penting atau kita singkat AP. Nah, untuk angka penting ini ada beberapa ketentuan yang mendasar. Yang pertama yaitu semua angka yang bukan nol, adalah angka penting. Nah, adalah angka penting. Nah, contohnya apa? Kita ambil contohnya adik-adik ya. Contohnya 3, 5, 1, 9. Nah, jumlah angka pentingnya tinggal kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4. Nah, oh berarti terdiri dari 4 angka penting. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, kalau misalkan Bapak ambil lagi contoh berikutnya. 125,47 misal ya. Maka semuanya kan angka bukan nol. Berarti dihitung semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti 5 angka penting. Nah, untuk yang pertama ini sangat gampang. Pokoknya setiap angka yang bukan nol itu termasuk angka penting. Baik, syarat kedua. Angka nol adalah angka penting. Angka nol adalah angka penting. Angka nol adalah angka penting jika terletak di antara angka-angka bukan nol. Jika terletak di antara angka-angka yang bukan nol. Nah, dengan kata lain, diapit oleh angka-angka yang bukan nol ya. Diapit oleh angka-angka yang bukan nol. Nah, kalau kita ambil sebagai contoh adik-adik ya, yaitu misalkan ada angka 9, 3, lalu di sini ada 1. Kan di tengah-tengahnya kosong nih. Misalkan Bapak isi 0, 0, 0. Maka 0 ini karena diapit oleh angka 1 dan 93, maka dia jadi termasuk sebagai angka penting. Maka ini berapa adik-adik? Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti 6 angka penting. Begitu ya. Oke, Bapak ambil contoh berikutnya. Misalkan
3, terus di kanan 1, 5, 4 misalnya ya. Lalu diantaranya Bapak selipkan contoh 0, 0, 0, 0. Maka karena dia angka di kiri bukan 0, di kanan juga yang bukan 0, maka semuanya jadi ikut sebagai angka penting termasuk nolnya ya. Maka kalau kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti 8 angka penting. Nah, itu sebagai contoh adik-adik ya. Lalu berikutnya, angka 0 adalah angka penting jika berada di sebelah kanan tanda koma ya. Di sebelah kanan tanda koma atau tanda desimal ya. Sebagai contoh 892,00. Nah, karena 00-nya itu di sebelah kanan, maka semuanya dihitung sebagai angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini terdiri daripada 5 angka penting adik-adik ya. Oke, contoh berikut. 136,0. Ini berapa angka penting? 4, karena di sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 angka penting. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan contoh lain ya, misalkan 0,00324. Nah, yang kita hitung adik-adik adalah ininya. Ini yang dihitung sebagai angka pentingnya. Berarti berapa? 3 angka penting. Nah, ya, hati-hati letakkan 0 itu ya, adik-adik ya. Terus berikutnya 0,004. Nah, ini jadi angka penting yang 2 ini. Jadi hasilnya berapa? 2 angka penting, gitu ya. Contoh berikut. 0,01040. Nah, ini yang dihitung jadi angka pentingnya ya. Berarti 4 angka penting. Ya. Lalu contoh berikut, kalau dalam bentuk perpangkatan lah katakan ya. Misalnya 1,02 kali 10 pangkat 6 misalnya perpangkatan. Makanya kita hitung hanya angka depannya saja ya. Berarti ini berapa? 3 angka penting. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi kalau misalkan yang lain Bapak kasih lagi contohnya, ya pangkat negatif ya. Misalnya 0,25 kali 10 pangkat negatif 7 misal ya. Maka kita itu juga hanya yang di depan. Berarti hanya 25-nya kita pakai. Berarti 2 angka penting. Ya. Kita bikin lagi misalnya ya. 0,105 kali 10 pangkat min 12 misalnya. Nah, yang kita hitung juga hanya ini ya, pangkatnya tidak ikut. Berarti berapa? 3 angka. Dan masih banyak lagi contoh berikutnya. Lebih banyak lagi contoh berikutnya. Lalu berikutnya kalau misalkan penulisan atau pembulatan ya, contoh pembulatan. Kalau pembulatan kalau di atas 5 dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Ya, contoh 254,32. Nah, perintahnya coba dibulatkan, perintahnya ya, dibulatkan ke 4 angka penting. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya menjadi 254,3 karena 2 itu di bawah angka 5 ya. Berarti menjadi 254,3. Contoh berikut. 103,2
1,164. Nah, ya, 164. Bulatkan perintahnya. Bulatkan ke 6 angka penting. Ya. Bulatkan ke 6, jangan ke 6 deh, ke 4 ya, ke 5 sorry. Bulatkan ke 5 angka penting. Nah, berarti ini sudah berapa? 4 ya? 4. Supaya jadi 5 berarti 6-nya dibulatkan kan di atas 5 nih. Berarti jadi penulisannya apa dia? Menjadi 1032,2. Kenapa? Karena 6-nya itu dibulatkan ke atas. Karena di atas 5 ya. Nah, jadi ya dibulatkan ke atas. Jadi namanya angka 1 naik jadi angka 2. Itu kalau kepenulisan ke 5 angka penting. Kalau misalnya ke 4, bulatkan ke 4 angka penting, berarti 1032. Nah, cukup gitu aja dia ya, 1032. Nah, itu masalah pembulatan. Nah, sekarang contoh berikut. 15,25. Nah, ya. Bulatkan ke 3 angka penting. Nah, adik-adik, ini harus jelas. Kalau angka sebelum 5 adalah genap ya. Hati-hati. Kalau angka sebelum 5 adalah genap, 2 kan genap tuh. Maka 5 itu dibulatkan ke bawah menjadi 15,2. Beda kalau misalkan Bapak ambil contoh terakhir ya. Misalnya 7,15. Nah, jadi diminta dibulatkan ya. Bulatkan ke 2 angka penting. Nah, maka kalau kita perhatikan adik-adik, angka sebelum 5 apa? Ganjil. Kalau ganjil dibulatkan ke atas. Kalau tepat angka 5 ya. Kalau tepat angka 5 berarti jadi berapa? 7,2. Tetapi seandainya 7,45 berarti angka 4 kan genap. Maka dibulatkan jadi berapa? 7,4. Paham ya? Atau 7,25. Kalau dibulatkan menjadi berapa? 7,2. Jadi kita lihat kalau tepat dia angka 5, maka sebelum angka 5 itu kita harus perhatiin ganjil apa genap. Nah, demikian kira-kira adik-adik semuanya. Nah, semoga bisa dipahami, nanti diulang-ulang di rumah, dibaca-baca dan dilatih-latih. Ya, sekian dulu untuk besaran dan satuan. Selamat belajar.